Rain, Mama kangen sama kamu dan Bima. Rasanya Mama ingin membawa kalian tinggal bersama Mama. Ayu dia menatap putranya yang tengah lahap menyantap es krim. Ia sengaja menjemput Rain pulang sekolah dan mengajaknya makan es krim bersama. Tampang Rain begitu dingin dan datar. Ia juga merindukan sang ibu. Namun ada rasa kecewa yang terpendam sekian lama karena sang ibu tak membawanya turut serta tinggal bersama. Rain, apa kamu gak ingin tinggal bareng Mama? Papa kamu sudah menikah lagi. Mama takut perhatian Papa jadi berkurang buat kamu dan Bima. Ayu dia menatap putra sulungnya dengan lembut. Ia merasa sudah cukup meraih gemerlap karirnya. Sekarang ia ingin menyediakan lebih banyak waktu untuk anak-anaknya. Rain hanya heran, kenapa baru sekarang Mama datang untuk ngajak Rain tinggal bareng Mama? Kenapa nggak dari dulu? Dahi Rain berkerut, menunjukkan protesnya. Dulu ia berharap bisa bertemu ibunya dengan mudah, tapi sang ibu sibuk mengejar karir di negeri orang. Dulu Mama banyak pekerjaan, sekarang Mama menyadari kalau kalian lebih berharga dari apapun juga. Mata Ayu dia meredup. Anak yang semasa kecil begitu manja padanya, kini serasa asing dan seolah tak membutuhkannya. Apa karena pacar Mama meninggalkan Mama makanya Mama minta Rain dan Bima tinggal bersama Mama? Entah kenapa Ayu dia begitu sakit mendengar pertanyaan Rain yang begitu menusuk. Tak mudah menata hati selepas berpisah dengan seseorang yang diinginkan menjadi seseorang yang akan berbagi kisah hingga masa senja. Mama ingin memperbaiki kesalahan Mama. Mama ingin menebus semua waktu yang terbuang bersama kalian. Ayu dia menunduk, hatinya sedih dan bergerimis. Ia tahu, tak mudah untuk mengetuk hati Rain dan Bima. Rain tak tega melihat ibunya bersedih. Ia mengusap punggung tangan sang ibu. Rain akan memikirkannya. Segaris senyum terlukis di wajah Ayu dia. Terima kasih sayang. Lira menyiapkan beberapa perlengkapan untuk melatih Bima terapi di rumah. Respati membuat keputusan krusial. Bima akan rutin menjalani terapi di terapi center milik Melinda. Di terapi center nanti, Bima akan memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Ia rasa Bima sudah tak lagi menolak. Benar dugaannya bahwa anak itu tak lagi menolak. Awalnya memang merasa tak nyaman, dan ketika masuk ke dalam ruangan, ia tak serta-merta mau mengikuti ajakan terapis untuk bermain. Bermain yang terarah karena dari sini terapis akan membuat asesmen tentang jenis kegiatan kreatif yang nantinya dapat memperkuat kelemahan anak dan diharapkan orang tua akan mengulangnya di rumah. Perlahan Bima mau mengikuti permainan. Lira teringat akan ucapan terapis yang menangani Bima bahwa ada beberapa istilah terkait dengan terapi sensori integrasi yang dijalani Bima. Pada dasarnya, terapi ini menekankan pada stimulasi 3 indera utama, yaitu taktil, vestibular, dan proprioseptif. FYI, for your information. Sistem taktil merupakan sistem sensori terbesar yang dibentuk oleh reseptor di kulit, yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan cahaya, sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Hipersensitif terhadap stimulasi taktil yang dikenal dengan tactile defensiveness dapat menimbulkan mispersepsi terhadap sentuhan, berupa respon menarik diri saat disentuh, menghindari kelompok orang, menolak makan makanan tertentu atau memakai baju tertentu, serta menggunakan ujung-ujung jari untuk memegang benda tertentu. Bentuk hiposensitif dapat berupa reaksi kurang sensitif terhadap rangsang nyeri, suhu, atau perabaan suatu objek. Anak akan mencari stimulasi yang lebih dengan menabrak mainan, orang, perabot, atau dengan mengunyah atau menggigit benda. Sistem vestibular terletak pada telinga dalam, atau kanal semisirkular, dan mendeteksi gerakan serta perubahan posisi kepala. Sistem vestibular merupakan dasar tonus otot, keseimbangan, dan koordinasi bilateral. Tanda anak yang hipersensitif terhadap stimulasi vestibular mempunyai respon fight atau flight antara lain, anak takut atau lari dari orang lain, anak bereaksi takut terhadap gerakan sederhana, peralatan bermain di tanah, atau berada di dalam mobil.
Sedangkan sistem proprioseptif terdapat pada serabut otot, tendon, dan ligamen yang memungkinkan anak secara tidak sadar mengetahui posisi dan gerakan tubuh. Contoh dari sistem ini adalah gerakan motorik halus, antara lain menulis, mengangkat sendok, dan mengacungkan baju. Hipersensitif terhadap sistem proprioseptif menyebabkan berkurangnya kemampuan menginterpretasikan umpan balik atau feedback dari setiap gerakan dan tingkat kewaspadaan yang relatif rendah. Tanda disfungsi sistem proprioseptif adalah clumsiness, kecenderungan untuk jatuh, postur tubuh yang aneh, makan yang berantakan, dan kesulitan memanipulasi objek kecil, seperti kancing. Hiposensitif sistem proprioseptif menyebabkan anak suka menabrak benda, menggigit, atau membentur-benturkan kepala. Berdasarkan penjelasan itu, Lira berkonsultasi pada terapis yang menangani Bima. Perlengkapan apa saja yang bisa ia persiapkan untuk terapi Bima di rumah. Terapis menjelaskan bahwa anak autis akan berusaha menarik diri untuk menghindari rangsangan berlebihan atau mencoba memilah-milah masukan dari indera mereka dengan mekanisme menenangkan diri dan perilaku repetitif. Anak yang mengalami gangguan sensori integrasi tidak dapat memproses informasi dari lingkungan dengan baik, sehingga muncul respon yang tidak sesuai dengan stimulus yang diterima. Pada kasus Bima, ia tidak suka mendengar bunyi-bunyi tertentu seperti suara blender, vacuum cleaner, maupun hair dryer. Ia juga sensitif pada permukaan yang kasar dan tidak rata, sehingga tak mau berjalan di jalan yang tidak rata, rerumputan, atau jalan berbatu. Bima juga tidak bisa fokus pada suatu benda atau permainan tertentu, sehingga ia membutuhkan permainan yang mampu meningkatkan daya konsentrasi. Atas rekomendasi dari terapis, Lira akan kembali melatih Bima berjalan di atas permukaan yang tidak rata, juga memberikan permainan yang melatihnya untuk fokus seperti meronce, memungut biji-bijian dalam gelas, melengkapi puzzle, serta mencocokkan warna. Ia menyiapkan selembar karpet rumput sintetis. Ia menuntun Bima untuk berjalan di atasnya. Bima menolak. Ia bahkan berjinjit sambil menangis karena tak mau berjalan di atas rumput sintetis. Tiska datang menghampiri. Ia berusaha menenangkan Bima. "Kenapa Nyonya memaksa Bima untuk berjalan di atas rumput sintetis?" Tiska menatap Lira tajam. "Aku sedang melatih Bima dan aku tak memaksanya." Lira menegaskan kata-katanya. "Tapi dia menangis. Nyonya pasti menyakitinya." Tiska menarik tangan Bima agar mendekat padanya. Ia bertingkah seolah ingin melindungi anak itu. "Aku nggak nyakitin dia. Bima perlu dilatih di rumah agar ada perkembangan yang signifikan dari terapinya selama ini. Nggak bisa kalau kita cuma mengandalkan terapi di terapi center." Lira balik menatap Tiska tajam. Lira menunduk dan menatap Bima lembut. "Kita coba lagi ya Bima. Tapi Bima pakai kaos kaki biar kakinya nggak langsung menyentuh rumput. Nanti kalau udah terbiasa, pelan-pelan Bima belajar lepas kaos kaki." Lira tersenyum lembut. Bima menghentikan tangisnya. Ia masih enggan membuat kontak mata dengan orang-orang di sekitarnya. Lira menyadari, ia masih memiliki banyak PR, seperti mengarahkan dan membimbing Bima agar mau berkomunikasi dua arah. Lira memakaikan kaos kaki di kaki Bima. Awalnya Bima menolak. Tapi karena Lira memakaikannya dengan lembut diiringi obrolan Lira tentang binatang-binatang lucu di kebun binatang, Lira tak peduli sekalipun Bima seolah tak memedulikannya. Tapi ia percaya, Bima mendengar kata-katanya dan merekam apa yang dia katakan. "Nah, sekarang kita latihan jalan lagi ya. Bima tahu nggak? Sapi-sapi juga suka loh jalan-jalan di rerumputan. Mereka itu makannya rumput, biar cepet gede. Kata mereka suka rumput dan senang berjalan di atas rumput. Bima juga suka kan berjalan di atas rumput?" Bima masih membisu. Namun ada kemajuan saat Bima mau memusatkan penglihatannya pada Lira. Lira tahu, sikap Bima mulai melunak. Pada saat inilah, ia menuntun Bima untuk kembali berjalan di atas rumput sintetis. Lira juga ikut berjalan di atas rumput sintetis dan menunjukkan antusiasmenya. "Hore, Mama jalan di atas rumput sintetis. Hore, kaki Mama kayak dipijit-pijit." Bima perlahan mau melangkah di atas rumput dengan kaki yang terbungkus kaos kaki. Meski Bima melangkah dengan menjinjit,
Tapi Lira bersyukur anak itu mau melangkah pelan-pelan. Tiska membisu mengamati ketelatenan Lira. Ia tak menyangka wanita itu mampu menghadapi Bima dan bahkan memotivasi Bima untuk menjalankan terapi. Ia pikir Lira bisa mengancam posisinya sebagai pengasuh Bima. Selama ini ia selalu memanjakan Bima agar anak itu tergantung padanya. Seusai berjalan di atas rumput sintetis, Lira mengajak Bima belajar meruncing dengan mandik-mandik berukuran cukup besar dan berwarna cerah. Lira memanfaatkan kesempatan untuk sekaligus mengenalkan warna pada Bima. Untuk sesaat, Lira menyadari ada banyak hal yang terlewat dan ia merasa tak ada perkembangan berarti dari banyak terapi yang dijalani Bima selama ini. Setelah memperhatikan bagaimana cara Tiska mengasuh Bima serta bagaimana Tiska memanjakan anak itu, ia menduga Tiska sendirilah yang membuat berbagai terapi yang dijalani Bima, terutama terkait aktivitas yang menumbuhkan kemandirian. Serasa tak ada artinya. Tiska tak mengulang kembali apa yang sudah dipelajari Bima selama ini.